Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Febrio Priyono dari kelas G, NIM saya 2401111000314. Di sini saya membuat video tentang jawaban soal dari ujian setengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Jawaban soal pertama, unsur-unsur negara demokrasi menurut Bagirmanan di Indonesia. A. Adanya kesempatan untuk dipilih menduduki jabatan tertentu. Secara formal, Indonesia memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara untuk dipilih menduduki berbagai jabatan publik melalui pemilu dan pilkada. Bukti dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22E yang mengatur tentang pemilihan umum serta berbagai undang-undang terkait pemilu dan pemilihan kepala daerah. Yang B, terdapat berbagai sumber informasi. Indonesia memiliki lanskap media yang beragam, baik mainstream maupun alternatif, termasuk media sosial dan platform daring lainnya. Dasar hukumnya adalah UUD nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menjamin kemerdekaan pers. Yang C, adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Indonesia telah menyelenggarakan berbagai pemilihan umum dan kepala daerah secara periodik. Dasar hukumnya adalah pasal 22E UUD NRI 1945 serta undang-undang terkait pemilu. Yang nomor 2, proses pemberhentian presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan check and balance. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui mekanisme yang cukup ketat dan melibatkan beberapa lembaga negara sebagai wujud sistem check and balance. Yang pertama, usulan pemberhentian oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dapat mengusulkan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Yang kedua, penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi. MPR wajib meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut paling lambat 90 hari setelah permintaan diterima. Dasar hukumnya adalah pasal 7B ayat 1 nomor Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan mengenai dugaan pelanggaran tersebut jika MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwa oleh DPR. Dasar hukumnya adalah pasal 7B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang usulan pemberhentian oleh DPR, dasar hukumnya adalah pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekarang yang nomor 3, nilai kesamaan dan kebebasan dalam HAM. Nilai kesamaan equality, nilai ini menekankan bahwa setiap manusia dilahirkan setara dalam martabat dan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau perbedaan lainnya. Yang kedua, nilai kebebasan atau liberty. Nilai ini mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya, sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain dan batasan hukum yang berlaku. Kedua ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kesamaan tanpa kebebasan akan menghasilkan penindasan, sementara kebebasan tanpa kesamaan dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Baik, yang sekarang nomor 4, makna HTN mempelajari negara dalam keadaan diam dan Han mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Yang HTN mempelajari negara dalam keadaan diam. Fokus utama hukum tata negara adalah
pada struktur organisasi fundamental negara. Yang Han mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Fokus utama hukum administrasi negara adalah pada kegiatan atau tindakan konkret yang dilakukan oleh organ-organ eksekutif dan administrasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari. Nomor 5, keuntungan dan kelemahan pelaksanakan otonomi daerah. Keuntungan, peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Contoh konkretnya, pemerintah kabupaten atau kota dapat mengembangkan program pendidikan atau kesehatan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya program pemberantasan penyakit endemik tertentu atau program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi ekonomi daerah. Selanjutnya, pengembangan potensi daerah. Otonomi memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal secara lebih mandiri. Contoh konkretnya, daerah yang memiliki potensi pariwisata dapat mengembangkan infrastruktur dan promosi pariwisata sesuai dengan keunikan daerahnya, menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Otonomi membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan di tingkat daerah. Contoh konkretnya, pemerintahan daerah dapat melibatkan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintahan daerah diharapkan dapat mengambil keputusan dan bertindak lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Contoh konkretnya, pemerintah daerah dapat dengan cepat merespon bencana alam atau permasalahan infrastruktur lokal tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang dari pemerintahan pusat. Kelemahan, potensi korupsi yang nepotisme. Kewenangan yang lebih besar di tingkat daerah juga membuka potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme jika tidak ada pengawasan yang efektif. Contoh konkretnya, penyelewangan anggaran daerah, praktik suap dalam perizinan proyek, atau pengangkatan kerabat dalam jabatan publik di tingkat daerah. Selanjutnya, ketidakmerataan pembangunan. Tidak semua daerah memiliki sumber daya dan kapasitas yang sama. Contoh konkretnya, daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dapat memiliki pendapat yang jauh lebih tinggi dan pembangunan yang lebih pesat dibandingkan daerah miskin sumber daya. Egoisme kedaerahan. Otonomi yang berlebihan tanpa koordinasi yang baik pemerintahan pusat dan daerah lain dapat memicu egoisme kedaerahan, di mana daerah lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan nasional. Contoh konkretnya, peraturan daerah yang diskriminatif terhadap warga dari negara lain atau kebijakan yang menghambat investasi dari luar daerah. Sekian dari terakhir, efisiensi birokrasi. Struktur birokrasi di tingkat daerah terkadang belum efisien dan efektif yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Contoh konkretnya, proses perizinan yang berbelit-belit, tumpang tindih, kewenangan antar dinas di tingkat daerah, atau kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.